Dua sisi malam ini hadir dengan tema korupsi MBG, Dadan CS, cederai rakyat dengan narasumber juru bicara Partai Gerindra, Astrio Felijen. Direktur Eksekutif Cyrus Network, Afizul Mizan. Komisioner KPK 2015-2019, Saud Situmorang. Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansyah. Pembawa acara kita malam ini, Adi Fadil dan Reza Balwen. Yes, apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama kami berdua Adi Fadil dan Reza Balwen di program kesayangan kita Dua Sisi. Reza, hari ini pemeriksaan terus berlanjut ya di Kejaksaan Agung, pemeriksaan terhadap para tersangka begitu, dan kita ketahui memang penyidik Kejaksaan Agung ini terus mendalami keterangan-keterangan dengan melakukan pemeriksaan secara intensif ya dari kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional yang melibatkan mantan ketuanya Dadan Hindayat CS. Dan kita ketahui ada tersangka juga baru yang sudah terus bergulir dari pemeriksaan yang dilakukan, yaitu bos dari vendor motor listrik serta juga orang kepercayaan dari tersangka Sony Sanjaya, mantan wakil ketua BGN. Ngomongin soal Sony Sanjaya, Rivi. Jadi kan Sony sebelumnya sempat mengatakan atau mengajukan sebagai justice collaborator. Betul. Gitu ya. Kabarnya ada nama-nama yang nanti akan diungkap. Waktu itu disebutkan ada 26 nama, tapi mungkin bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang begitu ya. Dan sejak pemeriksaan hari ini, Kejaksaan memang sedang mengkaji lebih dalam. Apakah memang Sony ini layak untuk dijadikan justice collaborator atau tidak? Atau tidak begitu. Kita harapannya sih akan ada terus nama-nama dan kemudian perkembangan dari penyidikan yang dilakukan pun juga menuai hasil yang cukup signifikan gitu ya. Ada tersangka baru dan lain sebagainya. Nggak perlulah dilindungi buat apa sih? Karena pemerintah kan berkomitmen juga untuk mengungkap ini, buka terang benderang, publik pun juga menuntut adanya reformasi di tubuh Badan Gizi Nasional, ya kan? Karena sayang, programnya baik tapi dicederai oleh sebagian orang. Kita akan bahas malam ini bersama dengan narasumber, tidak cuma yang hadir di studio, kita juga sudah terhubung dengan Krisna Murty, pengacara dari Sony Sanjaya. Selamat malam, Assalamualaikum. Bang Krisna. Di belakang ya? Waalaikumsalam, selamat malam Mas Arif, Mas Reza. Bang Krisna, sedianya kita mengundang Anda ke studio, tapi kalau boleh tahu ini masih di Kejaksaan atau? Mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena dari pagi mendampingi baru selesai. Sekarang baru naik mobil nih, baru banget naik mobil. Oke, pemeriksaan sejak 9.30 tadi. Apa saja yang dibahas hari ini? Iya, 9.30. Jadi hari ini pemeriksaannya berkelanjutan dari yang kemarin. Jadi pertama adalah penyidik mengkonfirmasi dengan nama-nama yang telah disebut oleh klien kami sejumlah 26 nama. Misalkan contohnya nomor 1 si A. Si A itu dibukalah handphonenya yang saat ini disita oleh penyidik. Jadi handphonenya dibuka atas nama A ini, kan betul cuman bukan hanya lurus. Bukan hanya bicara doang gitu kan, bukan hanya bicara doang. Jadi kemudian si A ya yang telah disebut dibuka, ini bukan Pak chatnya, dicocokin. Oh betul chatnya ini, permintaannya mengatensinya bagaimana, disesuaikan agar masuk dalam berita acaranya gitu loh. Jadi kalau kemarin itu kan hanya menyebut nama, kemudian disebut lagi si B, ya kan disesuaikan lagi dengan chatnya. Begitulah sampai dengan 26 tadi telah dibuka chatnya semuanya. Nah itu yang pertama. Lalu ada pertanyaan dari penyidik, dari semua yang meminta titik-titik tersebut yang melakukan atensi, apa sih keuntungannya Pak Sony sendiri? Pak Sony dapat uang nggak? Dijawab oleh Pak Sony bahwa dia tidak menerima apa-apa, dia tidak mendapatkan uang. Terus keuntungannya apa? Ya keuntungannya adalah sesuai dengan keinginannya Bapak Presiden, penerima manfaat yang disampaikan oleh Kepala BGN dan kepada saya secara lisan, bahwa penerima manfaat harus cepat kan.
seperti ini, kan targetnya ini dan sebagainya. Kemudian mereka datang membawa kelengkapan yang cukup lengkap nggak? Lengkap. Mereka telah membawa yayasan, lalu diverifikasi, ya kan, dan kemudian, nah, karena nama ada inisial, ya kan, pertama itu yang dibuka itu kan tadi nomor pertama yang dibuka itu WA-nya kan NSD. Nah, NSD itu, ya kan, dia itu telah merubah yayasan 3 kali gitu loh. Harusnya dengan merubah yayasan 3 kali kan gitu, dengan merubah 3 kali harusnya bersurat, tapi NSD tidak mau, kan maunya tetap harus dirubah. Nah, kemudian dapur-dapur yang dimiliki NSD itu di mana aja? Oh, NSD itu ada di Madiun, ada di Tapos, ada di apa, disesuaikan, dilihatin WhatsApp-nya. Oh iya, posisinya di sini, oh bener, apa dan sebagainya. Jadi apa yang dibicarakan oleh klien kami semuanya benar. Nah, ada yang menarik dari 26 nama itu, misalkan Sise. Lah Sise ini mengajukan titik, kemudian dia mengajukan tabel. Nah, tabel itu dilihat berapa jumlah titiknya. Dan ternyata cukup banyak titiknya, ada sekitar 290 titik. Ya kan, yang diminta oleh Sise ini. Kemudian 290 titik itu atas nama siapa aja yang minta? Ada nama bupati ini, ada nama bupati ini, kemudian ada nama ini. Jadi per hari ini nama itu telah bertambah dari 26, totalnya menjadi 41 nama. Oke. Jadi ya kan, jadi 41 nama. Ya kan, itu yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua, ya kan, yang dibuka oleh klien kami tadi adalah terkait kerugiannya BGN sendiri. Terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap pengadaan. Jadi ada pengadaan senilai 300 miliar lebih yang hari ini, yang saat ini juga belum dirilis di media manapun juga dan oleh kejaksaan, terkait menyangkut pengadaan CCTV. Jadi ada 5.000 CCTV pengadaan, dia berkontrak outsourcing kepada satu vendor, jadi disewa. Nah, sewanya itu berakhir kemarin tanggal 19 Februari 2026. Sebelum berakhir, Pak Sony memanggil tanggal 1. Kamu kan kontrak 300 miliar lebih. Kamu pasang 5.000 CCTV kan? Karena satu SPPG itu 5 titik. Kemudian kamu harus pasang juga sidik jari penerima manfaat. Kemana ini? Coba kamu lihat, saya pengen contohin dong. Saya pengen SDN 01, kata Pak Sony bilang. Kan, apa vendornya bilang? Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisanya? Jadi kesimpulannya dalam temuannya Pak Sony bahwa pengadaan proyeknya ada, tapi barangnya fiktif. Siapa yang mengadakan proyek CCTV tersebut, Bang Krisna? BGN kontrak sewa dengan satu vendor. Nah, tanya tadi oleh penyidik, vendornya siapa? Kan Pak Sony nggak tahu nama vendornya. Di dalam kontrak itu dibubuhi tanda tangan siapa saja itu? Tanda tangannya tadi siapa namanya yang disebutnya? Aduh siapalah, ya kan, yang disebut siapalah. Tapi yang pasti katanya itu mereka vendor itu rapatnya dengan Kabadan deh kalau nggak salah gitu. Tadi Pak Sony bilang. Rapat dengan Kabadan ya? Dia tidak terlibat dan dia memang bukan tupoksinya. Cuman dia mau manfaatkan kan BGN udah keluar uang 300 miliar lebih gitu loh. Dia pengen tahu itu gitu loh. Menurut Anda dari nama 26 tadi ya, Za, dan ini membengkak jadi 41, ini ikut menikmati uang yang saat ini dipersangkakan di Kejaksaan Agung? Oh bukan, artinya bahwa ditanyakan apakah titik-titik yang diberikan oleh 41 nama ini dijual belikan Pak Sony? Ya Pak Sony bilang nggak tahu, ya kan, saya kan hanya memberikan titik-titik itu kepada mereka. Apakah dijual atau tidak, kan Pak Sony tidak mengetahui itu. Apakah Pak Sony menerima uang dari itu? Pak Sony bilang dia tidak menerima uang dari itu. Saya membayangkan begini, kalaupun misalnya ada rasa ketidakpuasan Sony Sanjaya dengan statusnya sebagai tersangka, sudah bekerja di BGN sekian tahun seperti itu, ada upaya-upaya Sony untuk ya mungkin menyeret-nyeret nama-nama lain begitu, Bang Krisna. Itu bayangan saya, Bang Krisna. Enggak seperti itu sih. Artinya bahwa kan
Dia kan disangkakan bahwa selama ini kan dia menjual-belikan titik, kemudian dia merubah yayasan, lalu terafiliasi dengan yayasan-yayasan yang ada sehingga menerima uang manfaat per hari sekian apa dan sebagainya. Dia membuktikan bahwa dia itu kan tidak pernah jual beli titik, bahkan Oke. titik itu yang diminta oleh kepala BGN. Oh, yang ketiga itu terkait menyangkut masalah insentif uang 6 juta. Ya. Kenapa tadi ya kan terkait masalah uang 6 juta itu tadinya kan ada aturannya per 2.000 per porsi dikali berapa penerima manfaatnya. Ya, terus diubah. Kenapa dirubah? Iya, kan terus kenapa dirubah menjadi 6 juta gitu loh. Kan Flat. kenapa dirubah menjadi 6 juta? Kemudian Pak Soni jelaskan tadi penerima manfaatnya dari 4.000, terus banyak keracunan sehingga diturunkan jadi 3.000. Kemudian dipukul rata menjadi 6 juta supaya menarik perhatian orang berinvestasi untuk membangun dapur SPPG lebih cepat karena itu waktu kan durasinya tuh terlalu apa namanya yang minat membangun dapur tuh kecil sekali gitu loh. Nah, artinya kan dengan 6 juta itu dihitung 6 juta itu per hari karena modal mereka satu dapur kan 2 miliar. Nanti kan kalau udah break even point baru di appraisal, baru berapa menerima hariannya insentifnya. Oke. Ini sampai mempercepat untuk mengembalikan investasinya mereka 6 juta per hari itu gitu loh. Oke, saya sedikit minta pernyataan pendek saja dari pengacara Sony Sanjaya. Akankah klien Anda juga akan menyeret nama-nama lain yang dipersangkakan atau menurut klien Anda ikut menikmati yang dipersangkakan saat ini oleh Kejaksaan Agung? Yang dipersangkakan artinya apa nih? Terkait menyangkut pengadaan atau terkait jual beli titik. Ini ada dua klaster. Terkait menyangkut masalah pengadaan yang saat ini dipersangkakan, kan yang saat ini ada pengadaan motor dan sebagainya, kan kerugian nilai BGN sekian. Itu jelas bukan tupoksinya daripada klien kami. Klien Oke, kami di klaster bukan yang pada lain? posisi itu. Di klaster yang lain ya kan yang terkait menyangkut masalah titik aja, pengadaan titik itu aja. Oke, ada uang negara juga ya yang dimanfaatkan dalam penentuan titik tersebut berarti ya? Nggak ada, kan artinya bahwa jual beli titik itu kan kalau misalkan penerima yayasan itu lalu dijual kepada pihak ketiga itu kan B2B, artinya tidak merugikan negara, bukan pakai uang negara gitu loh. Oke. Baik. Terima kasih Bang Krisdayanti sudah bergabung bersama kami ya malam hari ini. Sampai jumpa lagi lain waktu, tapi di studio kalau thank bisa you. lah. Ini menarik sekali ya. Tadi berkembang dari 26 nama menjadi 41 nama. Kita nanti akan gali ya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami. Kembali bersama kami di Dua Sisi. Pemirsa, langsung saja saya bertanya ke Mas Astrio. Tadi kita sudah mendengarkan ya. Mas Krista tadi sempat cerita bahwa memang pemeriksaan sudah dilakukan sejak 9.30. Ada nama yang berkembang dari 26 menjadi 41. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah ini momen yang pas untuk membenahi diri di BGN? Ya, Mas Reza, pertama-tama Partai Gerindra kami merasakan apa yang seluruh masyarakat rasakan. Kami merasakan kemarahan, kekecewaan, dan juga kesedihan. Bahwa dari sebuah program yang tujuan amat baik secara short term maupun secara long term. Secara short term kita berbicara pemberdayaan ekonomi lokal, tenaga kerja lokal, petani dan juga nelayan kita. Sampai ke efek jangka panjangnya itu adalah berinvestasi pada sumber daya manusia kita. Ini harus ternodai akibat tindakan yang dilakukan oleh pimpinan daripada Badan Gizi Nasional yang lalu. Dan ini kami sepakat bahwa ini merupakan momentum untuk bersih-bersih. Kami mengapresiasi langkah daripada pemerintah yang sama sekali tidak melakukan tebang pilih, tidak melakukan intervensi, dan juga ketegasan daripada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Nah, Partai Gerindra mendukung bahwa pengusutan kasus ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Ini harus diusut sampai ke akar-akarnya. Dan dalam hal ini Partai Gerindra memiliki perwakilan resmi baik di DPR RI maupun di DPRD, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Kami akan bekerja dengan keras, menjalankan salah satu fungsi legislatif adalah menjadi mitra atau pengawas daripada pemerintah. Kami akan menjalankan fungsi tersebut baik melalui Komisi 3 maupun Komisi 9 untuk memastikan agar penegakan hukum ini berjalan dengan transparan, dengan seadil-adilnya dan mengusut tuntas siapapun yang terlibat dalam penyimpangan-penyimpangan yang sudah terjadi. Saya bukannya ahli cocokologi malam ini sih. Tapi kalau kita mendengar pernyataannya pengacara Sony tadi, ada inisial NSD. Nah, kalau misalnya inisial NSD ini adalah mirip dengan yang saat ini menahkodai BGN, disebut tadi tuh
bahwa yang merubah-rubah yayasan ini adalah NSD ini begitu. Sudah 3 kali tadi Sudah katanya. 3 kali menurut pengacara dari Sony Sanjaya. Bukankah ini menjadi satu tanda tanya besar? Ya, tentu saja kami harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tapi pada prinsipnya adalah siapapun yang terlibat tidak akan dilindungi. Siapapun yang terlibat harus diproses secara hukum. Dan ini sudah dibuktikan oleh Presiden. Ketika Presiden menerima laporan secara langsung bahwa ada penyimpangan yang terjadi di Badan Gizi Nasional. Dan beliau menemukan bukti-bukti konkretnya. Beliau langsung memerintahkan aparat penegak hukum, bahkan sampai BPKP dan juga PPATK untuk menelusuri, mencari bukti-bukti yang konkret agar kasus hukum ini bisa dapat segera diproses. Dan itu yang beliau lakukan. Dengan tegas memerintahkan penegakan hukum dijalankan, tidak melakukan perlindungan atau intervensi sama sekali, dan membiarkan bahwa penegakan hukum ini berjalan dengan semestinya. Dan di masa depan pun, siapapun terlibat. Dan di sini kami perlu tegaskan Mas Arief, kalaupun dalam prosesnya nanti terdapat kader-kader dari Partai Gerindra sekalipun yang terlibat, maka kami akan berada di garda terdepan untuk mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Saud begitu. Ini ada pernyataan dari partainya Pak Presiden begitu. Ini artinya butuh ada transparansi tanpa tebang pilih dan lain sebagainya. Anda yakin? Iya, kita kan udah biasa kosmetik gitu mah. Kosmetik menurut Anda? Kita udah biasa. Dan itu berarti Anda punya keyakinan banyak yang terlibat? Partai politik mana yang nggak berjanji di negeri ini? Bukan itu persoalannya. Apa dong? Persoalannya adalah ketika kemudian kita bicara apakah GC ini mainstreamnya itu benar ada di dunia, Mafia nggak akan kita selesaikan baik di Italia, di Amerika dan seterusnya kalau tidak ada GC. Puluhan orang ditangkepin, tokoh-tokoh mafia yang kerjanya membunuhin orang itu ditangkepin karena ada orang yang membuka. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak ngebuka itu sehingga tokoh-tokohnya kena gitu. Tadi kan kita nggak ngelihat bahwa dia akan membuka. Oke, ada nyebut nama, tapi itu nanti kita lihat. Jadi sekalian gini loh, hukum itu bukan dibuat untuk dendam gitu. Anda bayangkan nggak, sekali waktu saya di KPK, terima surat dari seorang ibu. Bapak, bisa nggak saya ditahan di daerah ini? Karena anak saya umur 7 tahun sekarang dijaga oleh neneknya. Tolonglah saya kalau bisa ditahan tidak di daerah ini tapi di daerah Itu surat B. dari tersangka berarti? Iya, dari tersangka. Anda bisa bayangkan, itu aja, itu bisa kita pertimbangkan loh. Apalagi orang yang membuka nanti ini menjadi uang triliunan menjadi lebih clear. Dan memang tujuannya orang harus dibeli reward. Pertanyaannya adalah, orang jahat kok dikasih reward sih? Anda bisa berdebat 3 hari, ada banyak teori. Ada banyak teori yang bisa dipakai bahwa orang yang membuka itu harus dimaafkan. Kan pertanyaan kita hari ini begitu. Iya. Cuman pertanyaan kembali lagi, Dian memang hakim nanti akan memutuskan. Artinya hakim nanti ya? Oh iya. Artinya Kejaksaan Agung tidak berhak untuk menjadikan dia sebagai... dia nanti akan memberikan pertimbangan. Penyidik penuntut akan menjelaskan. Iya kok Pak, enggak dia cuma ngomong doang. Kita juga udah tahu dari Tapi dulu. kan setidaknya begini, di luar penyidikan yang berlangsung seperti malam ini di 2 sisi, pengacara mengatakan dari 26 naik ke 41. Itu kan sebetulnya kan sudah spill justice collaborator lah gitu ya. Oke. Yang kita lihat 26 itu kalau dinyebutinnya hanya orang-orang tidak menentukan, karena korupsi itu akan ada orang yang paling di atas yang menentukan, karena korupsi itu power. Makanya ini power tend to corrupt itu siapa yang memegang power itu? Kalau dia hanya petugas dapur, oke, saya katakan ini bisa ribuan orang di penjara. Kepala sekolah pun bisa di penjara tuh, karena dia bagian dari konspirasi. Iya dong, makanan basi ditanda tangan sama dia. Iya dong, negara rugi, murid keracunan. Nah, tapi apakah itu termasuk yang 26 orang itu? Jadi artinya kalau memang kita bicara pengalaman GC, bahkan piagam PBB yang kita tanda tangani itu jelas di pasal 27, negara harus memberi maaf bagi orang yang membuka. Itu perintah. Anda memang bukan penyidik Bang Saud, tapi Anda pernah di KPK yang cukup jeli dengan menangani kasus praktek korupsi seperti ini. Oh iya, jadi biasa orang mengaku-ngaku gitu, sebenarnya penyidik lebih paham. Jangan-jangan pihak kejaksaan juga, ya gitu doang, gue mah udah tahu. Di HP-nya juga ada katanya gitu. Sejauh ini syarat-syarat yang sudah disebutkan itu terpenuhi atau enggak sih? Nah, kita lihat kembali lagi, saya bukan masuk di dalam sejauh apa peranan dia. Karena gini, di dalam struktur organisasi, nanti kan kita lihat orang itu sebenarnya tugasnya apa. Ada orang di A tapi ngerjain yang di B, nah itu lu kacau tuh. Iya kan, ada. Atau tadi dia bilang pengadaan CCTV tapi barangnya nggak ada. Ya, itu kan bukan di bidangnya dia, bukan di bagian pengadaan, tapi kenapa mesti disebut tadi gitu. Tapi mungkin dia tahu. Itu kan tadi sama dengan mafia tadi kan. Saya sebenarnya bagian tagih Pak, tapi saya tahu yang dibunuh sama dia itu. Ketika dia tahu kenapa dia tidak langsung menjadi justice collaborator? Itu sebabnya nanti kita tunggu. Kan ini kan bisa aja strategi. Maksud saya bukan justice collaborator, maksud saya kenapa nggak teriak pada saat itu ketika dia mengetahui begitu. Ya itu kan strategi ya Pak ya. Artinya gini, dari 3 orang ini, 3 yang sudah pasti di tingkat leaders, yang
pemegang kekuasaan Saya tambahkan datanya 3 dari 4 ya. Ya, itu yang berani menyatakan dirinya secara terus terang, saya tahu ini semua, gue mau ngomong, gue bukan ntar semua nih, kata gitu kan baru satu orang gitu. Oke. Apakah dia ngomong ini berlaku untuk orang dua yang lain, atau pimpinan yang lebih tinggi yang menentukan bahwa proyek ini harus jalan? Anda dari tadi 2 kali menyebut pimpinan lebih tinggi. Siapa pimpinan Oh lebih ya itu tinggi? presiden dong. Dia yang memutuskan. Dia yang memutuskan proyek ini. Kalau nggak dia bilang ini nggak jalan, Pak. Iya kan? Kan sudah diingatkan oleh beberapa orang, Pak, please Pak, ini ada kaitan dengan nilai tukar dan seterusnya, tapi dipaksakan. Tapi kita nggak bahas itu hari ini kan. Yang kita bahas adalah GC-nya. Oke, kita lupakan yang itu. Tetapi lagi-lagi, karena ini uang negara triliunan dan kerugian itu kena di pasal 2, pasal 3, ya. Dan itu dikaitannya dengan penyelewengan kekuasaan gitu. Jangan lupa di MBG ini kurang lebih ada 10 kelompok undang-undang yang dilanggar. Ini analisis saya loh ya. Oke. Hari ini kan kemarin Komnas HAM udah ngomong, karena ada orang petugas dapur katanya tabrakan nggak ada asuransinya. Oke. Ya itu kan perlindungan terhadap tenaga kerja. Nah, kita belum bicara undang-undang yang lain. Undang keuangan negara. Lebih 10 lebih Bang kelompok Saud undang-undang. sepertinya sudah 2 kali bahkan 3 kali sepertinya sudah mention pimpinan yang lebih tinggi. Saya ke Astrio terlebih dahulu. Mungkin apa komentar Anda terhadap Bang Saud ini, pernyataan Bang Saud? Ya, pertama kita harus tahu bahwa bukti yang sudah diberikan oleh pemerintah, yaitu adalah ketegasan, itu sudah sangat clear. Dalam hal ini, panglima tertinggi kita di negara ini adalah hukum. Dan Presiden menghormati hal tersebut. Itu tadi saya sampaikan Mas Arief. Ketika beliau mendapatkan laporan, yang beliau lakukan adalah memerintahkan aparat penegak hukum, memerintahkan BPKP, memerintahkan PPATK untuk melakukan penyelidikan supaya mengumpulkan bukti-bukti konkret. Tapi itu kan setelah ini kejadian kan, maksudnya setelah ada laporan dari PPATK dan lain sebagainya. Sebelumnya maksud saya. Jadi begini, secara akumulatif program MBG kan sudah berjalan sejak tahun Januari 2025. Dan along the way ketika jumlah dapur titiknya mulai bertambah, di situ laporan-laporan sudah mulai masuk. Termasuk kami dari Partai Gerindra di Komisi 9, anggota-anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra turun langsung ke lapangan. Bertemu dengan penerima-penerima manfaat, bertemu dengan SPPG, bertemu dengan kepala dapur, pekerja-pekerja di dapur. Dan memang secara akumulatif ditemukan beberapa penyimpangan-penyimpangan. Seperti yang kita tahu, tahun lalu ada beberapa insiden di mana higienitas daripada makanan itu menjadi sebuah isu. Dan ditindaklanjuti pada saat itu oleh pemerintah dengan menerbitkan Perpres 115 tahun 2025 untuk memperbaiki tata kelola. Dan jumlah daripada kasus keracunan itu langsung menurun dengan drastis. Nah, seiring dengan waktu juga semakin banyak ditemukan temuan-temuan. Termasuk ketika ada pengadaan yang tidak ada relevansinya dengan program Artinya ditemui juga pada saat itu? Dipertanyakan oleh DPR RI dan ini menjadi bagian, karena bagian dari DPR RI adalah menjadi pengawas dan mitra daripada pemerintah. Ini merupakan bagian yang dilaporkan, disampaikan kepada pemerintah, diingatkan. Dan ketika Presiden menerima laporan secara akumulatif, yang beliau lakukan adalah beliau dengan tegas bilang bahwa penegakan hukum. Oke, kita masih di 2 sisi. Saya ingin ke Prof. Trubus Radiansyah. Prof, kita sudah mendengarkan diskusi antara Bang Saud dan juga Mas Astrio. Ini kalau dilihat dari aspek kebijakan publiknya, program ini gimana menurut Prof? Apakah memang harus direvisi total, reformasi total, atau tetap dilanjutkan dengan metode yang ada seperti saat ini? Kalau karena ini kebijakannya bersifat bersinambungan, memang ada ideal ya, itu dilakukan perbaikan. Ya, perbaikan secara bertahap. Kalau ideal. Tapi ini kan persoalannya korupsinya itu kan sudah kronis. Artinya masyarakat melihat bahwa korupsinya itu sedemikian menggurita. Karena itulah kemudian ada usulan supaya ada jeda, di stop tapi jeda aja. Jadi sebenarnya disitulah kemudian dievaluasi. Bukan stop untuk selamanya, tidak, tapi ada jeda di situ berapa waktu lah katakanlah seperti itu untuk pembenahan menyeluruh. Gitu. Nggak bisa sambil berjalan namanya dilakukan reformasi gitu? Kalau sambil berjalan itu kan sulitnya gini, akan muncul lagi karena yang sini belum selesai, kemudian muncul lagi di sana lagi. Kan ini kan persoalannya pengawasannya tak mudah, karena ini kan serentak seluruh Indonesia. Jadi dalam hal ini saya kira dengan dapur-dapur begitu banyak itu pengawasannya sangat rumit gitu. Karena itu persoalan kan ada di SPPG kan. SPPG ini persoalan ruwetnya di situ karena SPPG ini menyangkut kualitas makanan yang disajikan, termasuk juga supplier itu kaitannya dengan bahan baku. Nah, bahan bakunya ini kan selama ini persoalan publik adalah ternyata mereka tidak mengambil dari masyarakat sekitarnya atau UMKM yang ada di situ, tapi justru membeli dari luar. Itu kan juga menjadi sorotan publik belakangan ini gitu loh. Jadi itu yang menjadi kunci bagaimana kemudian kalau ini mau dikatakan harus dilakukan secara bertahap. Gitu kira-kira, Mas.
Kalau tuh jeda secara sementara dulu, nanti bagaimana dengan masyarakat yang bekerja di sana? Itu kan salah satu pembahasan juga di publik sebenarnya. Kan itu menyerap tenaga kerja juga ya? Iya, itu makanya itu kan jedanya kan diperhitungkan secara ini kan, secara rasional. Gitu. Apakah insentifnya juga tetap diberikan? Ya tetap kalau Ketika itu jeda. kan tetap. Ini kan jeda dalam konteks adalah apa namanya pembenahan secara menyeluruh terkait dengan tata kelola itu sendiri gitu loh. Jadi jangan membayangkan seperti yang ada di publik di luar tuh banyak sekali stop gitu. Stop itu keliru, malah menurut saya itu malah tidak eye-catching lah katakannya seperti itu gitu. Jadi lebih kepada ini kalau memang ada yang mencurigakan segera langsung dilakukan stop terus dibenahi apa sesungguhnya akar persoalan. Tapi secara terbuka di situ ada partisipasi publik. Jadi publik itu tahu. Kenapa? Karena ini kan menggunakan APBN. APBN berarti kan uangnya rakyat gitu. Oke. Jadi ini masyarakat pada marah karena kan merasa uangnya dipakai untuk korupsi. Kalau untuk memberikan makan kan mereka masyarakat ya menerima lah kalau ini namanya anggap aja CRT kan gitu. Oke. Baik, saya ke Mas Hafiz. Kalau data dari Cyrus sendiri seperti apa tanggapannya setelah adanya kasus ini, masyarakat melihat temuannya, masyarakat melihat kasus ini seperti apa dan temuan dari Cyrusnya seperti apa? Jadi pertama mengenai MBG. MBG ini kan nggak hari ini ya. MBG ini udah 1,5 tahun Bang. Jadi ketika MBG ini pertama kali di launching pada bulan Januari itu tuh harapan masyarakat tuh begitu tinggi. Itu 90% lebih masyarakat mendukung. Itu bukan pemilih Prabowo Gibran saja. Itu pemilih capres-capres yang lain juga berharap sama program ini 9 dari 10. Hari ini survei kita bulan April itu terjadi penurunan sampai ke 65%. 65% masyarakat masih mendukung. Itu yang banyak dikutip di media waktu itu. Dan ada 30% yang tidak menjadi pendukung lagi program MBG ini. Tapi ada satu benang merah waktu itu. Benang merahnya adalah baik dari sisi pendukung maupun yang berhenti mendukung. Itu menginginkan ada perbaikan implementasi dan tata kelola. Data juga menjelaskan bahwa manfaatnya itu nyata kok. 98% orang tahu apa program, kayak BPJS mungkin, program pemerintah yang benar-benar 98 dari 100 orang tuh tahu program ini. Jadi manfaatnya nyata, dirasakan nyata, tapi ada masalah. Masalahnya implementasi. Masalahnya bukan masalah-masalah yang lain. Masyarakat bisa lihat loh Bang. Keracunan bisa kelihatan, piringnya tidak bersih, tray seperti apa. Karena ini bukan kayak BLT yang tiba-tiba dia terima uang saja terus dia paling cuman bisa teriak salah sasaran. Ini dia bisa lihat. Teman-temannya bekerja, saudaranya bekerja, ada 61% orang yang sudah merasakan program ini loh. Ada 1,5 juta orang yang kemudian udah bekerja di SPPG ini. Evaluasi harus mempertimbangkan itu semua. Tidak hanya mempertimbangkan tentang bagaimana program ini berjalan dan penegakan hukumnya. Tadi misalkan ada pembicaraan dari pengacaranya Sony Sanjaya, ya kita harus anggap itu sebagai sebuah usaha strategi hukum yang dilakukan oleh pengacara, apalagi Membela klien lah ya kan? membela klien pasti Bang. Tapi cuman bagi rakyat apa sekarang? Setelah kasus ini apa? Perbaikan implementasinya apa? Tadi Prof. Trubus sudah bicara juga tentang penghentian sementara. Iya. Kita harus ingat Bang, MBG ini kontrak presiden dengan masyarakat. Ini program utama, ibarat presiden ini seorang kapten kapal, ini kompas yang membuat rakyat percaya menitipkan kapal ini sama dia untuk jadi untuk jadi apa namanya nakodanya. Yeah. Kalau kompas itu mau diambil, MBG di stop, itu hilang kontrak itu. Legitimasi presiden terganggu. Apakah ini yang dimau? Apakah ini langkah politik? Kalau presiden sampai kehilangan kompas, legitimasinya kurang. Presiden mengkhianati apa yang dia janjikan saat pemilu. Ini bahaya. Ini kita harus curiga ini langkah politik. Bahwa kalau presiden kehilangan senjata utamanya, yang secara survei itu hasilnya sangat bagus, tapi ada PR di implementasi, ini yang harus kita kawal sama-sama. Masalahnya ini bukan masalah politik lagi. Ini masalah sesuatu program yang dirasakan, kemudian minta dihentikan. Itu yang terjadi demo sekarang, banyak penghentian MBG. Saya rasa itu hal yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Nah, Meskipun kemudian mereka juga bagian masyarakat yang menyampaikan aspirasi loh. Nah, kemudian bagi saya masalahnya apa? Kedepannya, ya udah segera harus ada kepastian hukum. Segera ini urusan ini, Astrio bilang tadi harus dibuka sampai akar-akarnya itu harus dilakukan. Tapi itu harus cepat. Karena kalau itu berlarut-larut,
Presiden sangat dirugikan. Kecuali maunya yang menggoreng isu ini, Presiden memang mau dirugikan dari kasus hukum ini. Padahal kalau menurut saya, ini di luar data, Presiden yang buka kasus ini Bang, ini bukan OTT loh. Ini Presiden memerintahkan, kalau Astrio sampaikan tadi, Presiden memerintahkan BPKP, memerintahkan PPATK ya tadi ya, untuk menyelidiki kasus ini. Artinya ini bersih-bersih pribadinya Presiden. Oke. Bukan kayak OTT, Prof Dadan lagi di mana terima duit ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh kejaksaan. Bukan. Ini proses yang dari Presidennya memang mau ini dibuka seterang-terangnya. Ini hal yang beda dengan kasus-kasus korupsi yang lain. Gitu kira-kira Mas. Ada tanggapan, Prof Trubus? Jadi gini, kalau kita melihat itu publik itu kan ada persoalan. Ya kan sudah lama sebenarnya kan isu-isu ini kan sudah lama. Ya. Kemudian lama itu artinya apa? Sejak ini diterapkan kebijakan ini, masyarakat sudah banyak memberikan masukan gitu loh. Ya. Masukan itu melalui rekomendasi temuan-temuan apa? ya. Temuan-temuan itu termasuk ada keracunan, ada persoalan SPPG yang bermasalah dan sebagainya, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Kan seperti itu awalnya. Ya. Nah, karena masyarakat sudah merasa sudah memberikan masukan, ini tapi tetap jalan terus gitu kan. Jalan terus baru muncullah persoalan Prof, izin, itu. saya sangat dulu. Meskipun tadi Astrio juga sudah menyampaikan loh, ada anggota DPR ya Mas Trio ya yang turun ke dapilnya dan bertemu juga dengan masyarakat, memberikan masukan, bahkan berujung kepada keluarnya terbitnya Inpres. Nah itu artinya kan sudah ada perbaikan-perbaikan dilakukan oleh pemerintah, Prof. Iya, itu perbaikan dalam pengertian kan ini bersifat insidental lah gitu ya, insidental aja dilakukan perbaikan karena ada masukan. Tapi masukan yang banyak dari masyarakat kan sebenarnya sangat banyak gitu loh. Dari berbagai mulai katakanlah dari A sampai Z gitulah, mulai dari persoalan kebijakan misalnya undang-undangnya saja belum ada, yang ada sampai sekarang hanyalah perpres kepres itu aja kan gitu. Kemudian sampai di sini BGN hanya menyampaikan perteknya aja belum jelas. Peraturan teknis kaitan dia misalnya kontraknya dengan yayasan seperti apa. Kan ini kan sampai sekarang apakah di dalam kontrak itu ada klausul yang menyangkut manajemen resiko misalnya kalau terjadi makanan tidak berkualitas atau terjadi keracunan atau itu tanggung jawab siapa? Kan harus jelas di situ. Kalau memang tanggung jawab yayasan berarti yayasan yang menerima uang harusnya terima yayasan yang menanggung itu semua. Tidak kemudian dari negara yang repot-repot harus menanggung itu semuanya. Tetapi menurut saya adalah ini harusnya di kontrak itu jelas gitu loh Mas. Ini kan belum dilakukan secara terbuka sebenarnya seperti apa kontraknya. Pada kasus di Kalibata itu kan awalnya kan dari yayasan kan itu persoalan yang di Kalibata. Dan itu harusnya kan sudah ada bahwa di situ ada penyimpangan-penyimpangan yang harusnya segera dibenahi. Tapi kan ternyata itu tetap berjalan begitu. Bang Saud ternyata. Jadi saya harus mengulang lagi apa yang disampaikan di ruangan ini juga dalam forum demokrasi itu tidak transparan, tidak akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan, dan tidak fair. Ini ada di MBG ini. Ada tuh terlihat semua. Yes itu. Jadi itu teorinya itu udah satu aja ini nggak ada, satu aja itu korupsi. Kemudian kalau kita bicara tadi membahas sebuah strategi di negara, Anda harus bawa semua teori, bro. Semua teori mesti kamu bawa. Kita pakai satu aja dulu teori manajemen. Input, output, outcome, impact. Proyek ini apa? Impact-nya apa? Outcome-nya apa? Mencret semua kan? Basi semua kan? Korupsi semua kan? Nggak bisa lah Anda katakan basi Inputnya semua. uang. Iyalah, kalau bicaranya orang bilang semua itu kan berarti banyak tuh. Iya kan bahasa apa namanya itu? Bahasa politik lah. Hiperbola gitu. Bahasa kan. politik lah. Tapi input, output, outcome, impact-nya itu nggak kelihatan bahwa itu dibangun untuk menjawab tantangan yang disebut oleh Presiden. Oke. Mereka tidak bisa menjabarkan, mereka saya katakan di situ adalah orang yang bekerja di sini. Struktur organisasi yang tidak melaksanakannya. Sehingga kalau kita bicara KPI-nya, sebenarnya kan mereka kalau mau bicara KPI aja bisa. Oke ya, kemarin 3 orang keracunan. Gua mau bulan depan 0 keracunan. Artinya ada penekanan di situ. Iya dong, itu ya KPI itu yang kita nggak lihat gitu, dibiarkan begitu aja. Sampai kemudian itu menjadi masif gitu ya. Baru Presiden sadar. Kurang ajar, gue dimainin di bawah nih. Jaksa, periksa. Itu pasti jaksa juga nggak Pakai jadi periksa. seperti saat ini. Iya, kalau nggak dibentak Prabowo juga jaksa nggak bergerak. Buktinya KPK-nya nggak bergerak juga. Udah dikasih laporan sama Anda curhat ya kayaknya ya. Hah? Curhat. Kalau gue di sana gue kerjain tuh. Iya. Oke. Oke. Kembali bersama kami di Dua Sisi, pemirsa langsung saja saya ke Mas Trio. Tadi
sempat dikatakan begitu ya, tidak ada KPI-nya, tidak tercapai begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, pertama kita harus berangkat dulu daripada tujuan daripada program makan bergizi gratis yang dicetuskan oleh Presiden. Yaitulah intervensi gizi yang tadi saya sampaikan ada efek jangka pendek untuk memberdayakan ekonomi pekerja lokal, petani dan juga nelayan lokal. Lalu di jangka panjang ini juga untuk investasi untuk sumber daya manusia kita. Dan ini di backup oleh data, hasil temuan, research yang bahkan bukan datang dari kami. Tapi ini merupakan research dari World Food Program, dari PBB, dan juga dari Rockefeller Institution. Yang menyatakan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan melalui program makan bergizi gratis, itu berpotensi memberikan imbal balik minimal 5 kali sampai 30 kali lipat. Nah apa matriks-matriks yang menjadikan landasan angka return on investment ini bisa 5 sampai 30 kali lipat? Pertama adalah tadi, spillover effect terhadap tenaga kerja lokal dan juga usaha-usaha lokal. Tetapi apa yang ujung-ujungnya akan berkontribusi terhadap membaiknya human capitalization atau daya saing daripada sumber daya manusia kita. Dalam 5, 10, 15 tahun ketika anak-anak kita tumbuh besar dan masuk ke dalam angkatan kerja. Itu adalah matriks-matriks seperti peningkatan daripada partisipasi sekolah. Peningkatan daripada tingkat kehadiran. Perbaikan dari prestasi akademik. Yang jika diakumulasikan, ini 5, 10, 15 tahun lagi ketika anak-anak kita tumbuh besar, mereka akan memiliki daya saing yang jauh lebih baik. Daya saing yang unggul sehingga mereka dapat bersaing dengan anak-anak dari negara manapun. 1,5 tahun ini data itu ada semua ya? Itu merupakan hasil research dari PBB. Hasil dari PBB dan juga dari Rockefeller Institution. Lalu selama 1,5 tahun program ini berjalan, apa saja data yang sudah kita dapatkan? Nah itu. Nah, inilah data yang sudah dikeluarkan oleh BPS dan terrefleksi melalui laporan di kuartal 1 tahun 2026 yang diterbitkan oleh BPS. Di mana sudah terbukti bahwa melalui program makan bergizi gratis, program MBG terbukti berkontribusi terhadap pertumbuhan konsumsi daripada perekonomian kita sejumlah 5,5%. Kenapa konsumsi ini penting, Mas Reza? Karena struktur ekonomi kita lebih dari 55% itu terdiri dari konsumsi. Nah, program MBG terbukti membantu memboost pertumbuhan daripada konsumsi kita sekitar 5,5%. Lalu kedua kalau kita berbicara dari sektor produksinya. Sektor pertanian itu bertumbuh hampir 5%. Salah satunya dikontribusikan oleh program MBG. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, subsektor peternakan. Itu adalah berarti industri-industri atau peternak-peternak kita yang menyuplai ayam, menyuplai telur kepada dapur-dapur. Itu bertumbuh double digit, 10-11%. Dan di subsektor makanan minuman tumbuh 7%. Dan ini merupakan dampak nyata. Di mana dengan dijalankannya program daripada MBG, melalui spillover effect dari sektor ekonominya, ini terbukti membantu untuk membantu untuk pertumbuhan ekonomi kita. Tapi kami setuju bahwa dampak baik ini ternodai oleh tata kelola yang buruk. Maka daripada itu Partai Gerindra, Mas Reza, mendorong dua hal. Pertama adalah kita harus melakukan reformasi tata kelola secara radikal. Juknis-juknis yang sudah ada, SOP-SOP yang sudah ada, itu semuanya harus direkalibrasi ulang. Dan kami mengapresiasi bahwa di pimpinan bagian yang baru saja melakukan announcement bahwa sekarang akan dilakukan partial moratorium, yaitu adalah menghentikan distribusi daripada makan bergizi selama liburan sekolah untuk memperbaiki tata kelola. Ini kita dukung supaya SOP-nya dapat diperbaiki secara menyeluruh. Itu mulai jeda sejenak itu mungkin itu kali ya. Kenapa? Yang dimaksud oleh Prof Trubus tadi jeda. Betul. Jadi mulai dari sourcing bahan bakunya harus mengutamakan daripada peternak dan juga petani-petani lokal kita, penyimpanannya, memasaknya, pengirimannya sampai pencuciannya. Mumpung nggak berproduksi kan begitu ya. Betul. Lalu yang kedua, terakhir di sini Mas Arief adalah yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki pengawasan. Pengawasan ini tidak boleh lagi hanya dijalankan secara internal. Bagus sudah ada perwakilan daripada BGN, ada kepala dapur di situ, tapi itu tidak cukup. Pengawasan juga harus melibatkan pihak eksternal. Artinya apa pihak eksternal? Satu, kementerian lembaga lainnya. Kementerian Kesehatan, BPOM, aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK harus dilibatkan. Dan bahkan Partai Gerindra mendorong agar pengawasan ini juga dapat dilakukan oleh civil society, oleh NGO, oleh masyarakat, di mana semuanya mengawasi secara bersama-sama apabila ditemukan penyimpangan sesedikit apapun, deviasi sesedikit apapun, langsung tindak tanpa pandang bulu. Oke. Komentar Anda dulu deh sebelum saya ke Mas Hafiz. Ya, jadi Anda tadi mengatakan ini nggak ada teorinya nih program ini dibantah loh oleh. Iya, itu kan menurut kita kan bicara manajemen, kita bicara efisiensi. Lo lihat nggak berapa makanan yang masuk akhirnya ke tempat sampah? Hah? Yang jeruk dibeli tadi itu, ayam yang dibeli tadi itu, ya, semua lah yang dimasak di dapur, larinya kemana? Berapa orang makan, garamnya nggak ada, supir Gojek aja nggak mau makan, dikasih gitu. Maksud saya kita bukan bicara
kita nggak bicara program ini tidak baik bro, salah, tolong dilihat. Masih banyak orang yang lapar di luar sana. Jadi bukan kita mengkritik, kita bicara pilihan strateginya men. Pilihan strateginya yang salah gitu loh. Yang saya bilang tadi di bagian depan terlalu ambisius. Jadi jangan disalahkan juga kalau umpamanya kita katakan di bagian depan, input, output, outcome, impact-nya itu nanti masih oke. Pilihan strategi tadi itu menumbuhkan pertumbuhan lokal di daerah dari sisi petani sayur, peternak, oke. Tapi ujungnya end user-nya kan anak-anak yang makan ini yang sebenarnya juga ya makanan ibu gua lebih berasa. Ngeledek sama temennya dia. Lu makan yang kayak gituan. Ini kan yang dihina sebenarnya presidennya oleh anak-anak kecil itu. Pernah nggak sadar presiden kayak begitu? Itu mayoritas nggak hinaan itu? Oh itu kita nggak tahu. Nggak, kamu nggak nunggu 1.000 orang. Ini bukan pemilu bro. Betul. Ini kita menunggu satu orang aja bikin TikTok. Kamu harus denger tuh di TikTok tuh. Bukan orang gila Jangan juga tuh. tutup kuping. Iya itu maksud saya gitu loh. Pilihan-pilihan yang itu yang paling penting nanti harus dilakukan. Kita sepakat. Soal bagaimana ini diselesaikan lebih lanjut, apakah stop dulu, itu pilihan strategi dan itu yang saya bilang harus dibuka pintu hatinya. Kita bukan tidak suka kepada program ini, salah Anda. Iya kan? Dan nggak boleh juga Anda killing the messenger semua orang itu. Semua TikTok lu matiin, nggak bisa juga gitu. Jadi sekali lagi, kita harus sepakat dulu masih banyak rakyat kita. Kalau kita katakan 5 bayi dilahirkan, 1 orang stunting aja, itu kan katanya statistiknya begitu sementara ya. Saya nggak tahu nih, tapi saya dengar dari 5 itu orang, 1 tuh stunting. Lu bisa bayangkan dari sekian ratus penduduk kita. Jadi presiden punya paham seperti itu, tapi dia nggak bisa mengawasi itu karena span kontrolnya terlalu jauh. Ya kan? Bahkan orang yang paling dekat sama dia, setahun dikasih 2 penghargaan, nyeleweng bro. Baik. Benar nggak? Saya ke Mas Hafiz ya. Mas Hafiz, dengan adanya kasus ini, harapan masyarakat terhadap program MBG seperti apa sejauh ini? Ya, udah mirip dengan yang disampaikan Bang Sao tadi. Ini kan nggak ada artinya. Penangkapan, pemenjaraan, berapa orang terlibat. Kalau setelah itu MBG tidak terasa implementasinya lebih baik. Tapi kalau dibilang nggak ada teorinya kan nih, program udah lebih dari 100 negara. Tinggal benar kata Bang Sao tadi, manajemennya mau pilih yang mana, pengawasannya seperti yang dibilang Astrio. Ini justru diskusi yang lebih produktif. Bagaimana ke depannya MBG ini, kalau kita memang sepakat ini bermanfaat dan hasil 10 indikator yang kita tes, nggak ada yang meragukan manfaat dari program ini. Kita harus sepakat di sana. Masukan apa yang paling banyak ke Cyrus? Data dari Anda. Masukan apa? Dari masukannya implementasi. Masyarakat tidak ngerti tentang anggaran. Anggaran itu cuma 11% yang merasa anggarannya terlalu besar. 11% merasa anggaran, sisanya keracunan, sisanya tidak tepat sasaran, sisanya indikator-indikator yang terkait dengan tata kelola. Termasuk dari pihak yang tidak mendukung. Artinya dia mau makan juga nih Bang. Anaknya makan juga. Ibu hamil jangan lupa. Anak balita juga jangan lupa. Dan menariknya program ini jangka pendek manfaatnya memang ada. Tapi manfaat terbesarnya yang disampaikan Astrio tadi tentang stunting, Abang sempat bilang tadi, itu nggak berhenti dalam 10 tahun 20 tahun. Jadi kalau sekarang kita kasih makan anak yang stunting, kemungkinan setelah pas dia punya anak nanti, anaknya nggak stunting lagi. Jadi butuh satu generasi buat program ini mencapai hasil yang maksimal. Pertanyaan saya, masih hidup nggak Presiden Prabowo? Enggak, Presiden nggak akan panen ini saya yakin. Manfaat jangka panjang ini tidak akan dirasakan oleh Presiden Prabowo untuk saat ini. Makanya percuma kalau MBG itu cuma 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini harus kayak BPJS Bang. Ini harus one way ticket. Sama seperti Jepang nih udah lakukan 30 tahun, 50 tahun. Di India juga jalan langsung. Ini bukan hal yang kita kerjakan sekarang, hasilnya sekarang. Bahkan Presiden nggak invest secara politik di sana. Artinya ini harus dikawal dan evaluasinya kita nggak bisa berharap 1 bulan 2 bulan. Kita evaluasinya kita berharap 50 tahun ke depan. BPJS saja sekarang kita masih punya masalah dari tahun 2011. Jadi pelan-pelan itu yang mungkin jadi aspirasi dan perbaikannya harus terus berjalan. Sambil kita mengawal terus jalannya proses hukum yang saat ini berjalan di Kejaksaan Agung, tapi kita juga jangan alergi terhadap informasi-informasi yang beredar
Kalau tadi kata Bang Saud saya mengutip tuh menarik ya, don't kill the messenger. Jadi jadikan informasi sekecil apapun yang ada baik itu di media sosial ataupun juga yang sampai ke tangan-tangan kita ini untuk menjadi perbaikan pembenahan di Badan Gizi Nasional. Oke, masukan diterima, kritik diterima, tapi lagi-lagi disampaikan dengan cara yang benar begitu ya. Oke. Baik, kita sudahi terlebih dahulu dua sisi pekan ini. Kita ketemu lagi pekan depan. Saya Reza Balwel. Dan Fadil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.